Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihontu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa di kesempatan pagi yang baik kali ini, di mana di kesempatan pagi yang baik kali ini saya akan kembali berbagi sebuah kisah yang sangat mengandung pesan moral yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah yang ingin saya bawakan di kesempatan pagi yang baik kali ini adalah kisah yang tertera di dalam Dhammapada, yakni yang merupakan latar belakang dari syair Dhammapada yang kelima. Nah, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kisah ini adalah tentang kala yakini. Dikisahkan pada waktu itu, ada seorang laki-laki perumah tangga mempunyai istri yang mandul. Karena merasa mandul dan takut diceraikan oleh suaminya, ia menganjurkan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain yang dipilih oleh sendiri. Yang artinya istri ini mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain. Dan akhirnya apa? Suaminya menyetujui dan tak berapa lama kemudian istri muda itu lalu mengandung. Ketika istri mandul itu mengetahui bahwa madunya hamil, bahwa istri keduanya hamil, ia menjadi tidak senang. Loh, kan awalnya dia sendiri yang menganjurkan suaminya untuk menikah lagi. Tapi kenapa kok istri pertamanya menjadi tidak senang ketika istri mudanya menjadi mengandung? Karena istri yang pertama ini tidak suka terhadap istri yang kedua, maka ia berusaha mengambil berbagai cara untuk menyingkirkan istri muda. Dikirimkanlah makanan yang telah diberi racun sehingga istri muda itu menjadi keguguran. Demikian pula pada kehamilan yang kedua, pada kehamilannya yang ketiga, istri muda itu tidak memberitahu kepada istri tua. Karena kondisi fisik kehamilan itu diketahui oleh istri tua, berbagai cara dicoba oleh istri tua itu agar kandungan madunya itu gugur lagi, yang akhirnya menyebabkan istri muda itu meninggal pada saat persalinan. Sebelum meninggal, wanita malang itu dengan hati yang dipenuhi dengan kebencian bersumpah untuk membalas dendam kepada istri tua. Maka permusuhan itu pun dimulai dari kehidupan ke kehidupan. Pada kelahiran berikutnya, istri tua dan istri muda tersebut terlahir sebagai seekor ayam betina dan seekor kucing. Kemudian terlahir kembali sebagai seekor macan tutul dan seekor rusa betina. Dan akhirnya terlahir sebagai seorang wanita perumah tangga di kota Sawati dan peri yang bernama Kali. Suatu ketika sang peri yang bernama atau yang disebut sebagai Kalayakini terlihat sedang mengejar-ngejar wanita tersebut dengan bayinya. Ketika wanita itu mendengar bahwa sang Buddha sedang membabarkan dhamma di Wihara Jetavana, ia berlari ke sana dan meletakkan bayinya di kaki sang Buddha sambil memohon perlindungan. Sedangkan peri tertahan di depan pintu wihara oleh dewa penjaga wihara. Akhirnya peri diperkenankan masuk dan kedua wanita itu diberi nasihat oleh sang Buddha. Sang Buddha menceritakan asal mula permusuhan mereka pada kehidupan lampau, yaitu sebagai seorang istri tua dan istri muda dari seorang suami, sebagai seekor ayam betina dan seekor kucing, sebagai seekor macan tutul dan seekor rusa betina. Mereka telah dipertemukan untuk melihat bahwa kebencian hanya dapat menyebabkan kebencian yang makin berlarut-larut. Tetapi kebencian akan berakhir melalui persahabatan, melalui cinta kasih, kasih sayang, saling pengertian dan niat baik. Kemudian sang Buddha membawakan syair berikut ini. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi.
Kedua wanita itu akhirnya menyadari kesalahan mereka. Keduanya berdamai dan permusuhan panjang itu akhirnya berakhir. Sang Buddha kemudian meminta kepada wanita itu untuk menyerahkan anaknya untuk digendong peri. Takut akan keselamatan anaknya, wanita itu ragu-ragu. Tetapi karena keyakinannya yang kuat pada Sang Buddha, ia segera menyerahkan anaknya kepada peri. Peri menerima anak itu dengan hangat. Anak itu dicium dan dibelainya dengan penuh kasih sayang, bagaikan anaknya sendiri. Setelah puas, diangsurkan ke ibunya kembali. Demikian akhirnya mereka berdua hidup rukun dan saling mengasihi. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, dari cerita ini kita bisa mengambil satu pesan moral yang luar biasa, bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian yang seseorang pelihara itu akan berdampak panjang dari kehidupan ke kehidupan. Maka jangan pernah memiliki dendam kepada orang lain. Jangan pernah membenci orang lain. Apalagi kalau kebencian itu begitu kuat. Itu akan berdampak ke kehidupan selanjutnya. Dan apabila dua orang atau lebih saling membenci satu sama lain dan kemudian itu sangat kuat sekali, maka di kehidupan selanjutnya kebencian itu akan mempertemukan mereka dalam keadaan permusuhan. Dan setiap kali kehidupan ke kehidupan akan terus saling bermusuhan. Maka dari itu, dari kisah ini kita hendaknya bisa belajar. Jangan izinkan kebencian terus mengembara. Singkirkan kebencian itu. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Tapi balaslah kebencian dengan cinta kasih, dengan kebaikan hati. Bila ada orang lain yang membenci kita karena suatu hal, biarlah. Yang penting kita tidak ikut-ikutan membenci. Apa yang orang lain lakukan kepada kita, itu adalah urusan mereka. Itu adalah bagian dari karma mereka. Tapi respon apa yang kita berikan terhadap kebencian itu, terhadap tindakan itu yang akan menjadi bagian dari karma kita. Jangan pernah membiarkan kebencian kita terus berlarut-larut sehingga merenggut kebahagiaan kita. Sehingga akan berdampak pada penderitaan, pada permusuhan di kehidupan selanjutnya. Karena kebencian pasti akan berdampak pada penderitaan. Maka dari itu barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, jangan pernah izinkan kebencian tetap mengembara. Tapi singkirkan secara perlahan. Gantilah kebencian dengan cinta kasih. Gantilah kebencian dengan kelembutan hati. Karena kelembutan hati, persahabatan, cinta kasih adalah lawan dari kebencian. Itulah para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini. Pada intinya, jangan membalas kebencian dengan kebencian, tapi balaslah kebencian dengan cinta kasih, dengan kelembutan hati, dengan perilaku yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.